warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu guru hebat. Kita bertemu di ruang kolaborasi diskusi kelompok presentasi, analisis, skenario, implementasi, pembelajaran berdiferensiasi. Kami dari kelompok C akan memaparkan skenario kasus SMA. Perkenalkan, profil kelompok kami, kelompok C. Yang pertama, saya sendiri, Ferry Rahmansyah Sagala, kemudian Ibu Pusriana dan Ibu Santi. Kami dipandu oleh Ibu Herta Sialagan selaku fasilitator. Adapun tujuan pembelajaran khusus yang ingin dicapai adalah BGP dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, ketentuan kegiatan. Saya bersama rekan kelompok yang lain diminta untuk menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam. Setiap kelompok menganalisis satu skenario pembelajaran berdiferensiasi dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pemandu. Baiklah, sekarang kita sampai ke pertanyaan pemandu. Pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? 2. Bagaimana guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Skenario situasi. Bu Derana adalah seorang guru biologi SMA. Dia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia serta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, yaitu keanekaragaman ekosistem, spesies, dan genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia melalui misalnya artikel dan koran, video-video dari WWF, Greenpeace yang diambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya secara mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban temannya. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, Bu Derana memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya: 1. Tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetik? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham.
Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket input digital bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk kemudian dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Kemudian, pertanyaan pemandu yang pertama. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Ada 3 aspek kebutuhan belajar yang ingin dipenuhi oleh Ibu Derana, yaitu 1. Kesiapan belajar. Hal ini dapat diketahui dari Bu Derana memberikan pertanyaan pemantik, kuis dan memberikan umpan balik, serta memberikan refleksi. 2. Minat. Hal ini dapat diketahui dari Bu Derana memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk membuat paket info digital. Kemudian, Bu Derana memperkenalkan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata sehingga akan memunculkan minat siswa. Kemudian yang ketiga, profil belajar. Bu Derana memberikan berbagai macam bentuk sumber belajar untuk mengakomodasi daya belajar siswa. Pertanyaan pemandu yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Ada 2 cara Bu Derana menentukan kebutuhan belajar muridnya, yaitu 1. Asinkronus, dengan memberikan kuis, pertanyaan terbuka, dan umpan balik. Setiap siswa membuat refleksi. Yang kedua, sinkronus, memberikan pertanyaan pemantik dan mengamati jawaban. Kemudian, menyediakan slot waktu untuk konsultasi jika ada yang belum paham. Pertanyaan pemandu yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan, yaitu 1. Strategi konten. Materi yang disiapkan berbagai macam berdasarkan kebutuhan. 2. Strategi proses. Kegiatan berjenjang, sinkronus dan sinkronus. Menyediakan pertanyaan pemandu, membuat agenda individu untuk murid, jawab pertanyaan terbuka, kemudian memfasilitasi lamanya waktu. 3. Strategi produk. Produk dapat dilihat dari Bu Derana memberikan siswa kebebasan dalam mempresentasikan ide dan gagasannya, berupa poster, video singkat, situs web, dan rekaman audio. Kemudian, Bu Derana memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih lokasi. Pertanyaan pemandu yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Bu Derana melakukan penilaian dengan cara itu. Pertama, penilaian pengetahuan yang dilakukan pada pra pembelajaran berupa menjawab pertanyaan kuis, memberi umpan balik, dan melaksanakan refleksi. Kemudian penilaian observasi yang dilakukan pada saat proses diskusi daring. Kemudian penilaian keterampilan berupa infografis.
hasil diskusi, tanya jawab, dan umpan balik. Pertanyaan yang pertama, apa itu metode flip learning? Dalam pembahasan diterapkan dalam situasi bagaimana bila diterapkan dalam situasi luring. Flip learning adalah pendekatan pembelajaran yang memindahkan proses pembelajaran siswa dari pembelajaran berkelompok di kelas menjadi pembelajaran individu. Penerapan pada situasi luring dapat dilakukan dengan memberi tugas individu pada siswa dengan berbagai macam bentuk pilihan tugas agar siswa dapat belajar secara mandiri di tempat yang ia sukai. Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, ada asinkronus dan sinkronus. Apa asinkronus dan sinkronus dapat diterapkan di sekolah dasar? Jika iya, bagaimana penerapannya? Asinkronus adalah metode pembelajaran yang mana siswa dapat menentukan jadwal belajar sendiri secara mandiri dalam waktu tertentu. Sedangkan sinkronus adalah pembelajaran siswa menghadiri kelas dalam waktu yang sama dengan guru dan teman lainnya, walaupun pembelajaran dilakukan dalam jarak jauh. Asinkronus dan sinkronus dapat diterapkan pada tingkat sekolah dasar dengan cara membentuk kelompok belajar melalui grup WA, video call, atau Gmail dengan bantuan orang tua murid dalam pemberian tugas mandiri dan penentuan jadwal. Pada tingkat SD, belum bisa sepenuhnya dilakukan secara mandiri karena tingkat SD adanya keterbatasan sarana dan pemahaman tentang pembelajaran berbasis teknologi. Kesimpulan, berdasarkan skenario pembelajaran tersebut, Bu Derana telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baik konten, proses maupun produk secara daring melalui metode flip learning berupa kombinasi asinkronus dan sinkronus. Selain itu juga Bu Derana telah melakukan penilaian formatif di awal, proses dan akhir pembelajaran, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Demikian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.